Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hamdan wa syukurillah, salatun wassalamun ala rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Baik hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pemirsa As-Saadiyah Channel, bahwa hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, yaitu Alena Andre Gurta Dr. Ki Haji Muhammad Yunus Pasan Reseng Andi Padi MAG. Gimana kabar Andre Gurta, Bung? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Ya, hari ini insya Allah kita akan membahas satu tema yang sangat luar biasa, yaitu tentang dakwah As-Saadiyah. Dan kita pikir bersama yang akan menjadi narasumber kita ini merupakan akademisi sekaligus praktisi bidang dakwah Pondok Pesantren As-Saadiyah. Kenapa demikian? Karena Alena Andre Gurta alhamdulillah telah banyak meneliti ataukah membuat tulisan berkenaan tentang dakwah As-Saadiyah. Beliau konsentrasi bidang akademiknya kemarin itu dimulai dari S1, S2 sampai gelar doktor. Beliau itu mengulas tentang dakwah Pondok Pesantren As-Saadiyah. Dan juga Alena Andre Gurta alhamdulillah menjadi praktisi yang terjun langsung ke lapangan menyampaikan dakwah dari Pondok Pesantren As-Saadiyah. Baik Andre Gurta, Bung, terima kasih banyak Andre Gurta sudah berkenan hadir di acara Tanya Gurta As-Saadiyah Channel. Berkenaan tentang tema kita hari ini, Bung, bisa mungkin Andre Gurta menyampaikan program-program umum apa saja yang ada dalam menyebarkan dalam penyebaran dakwah As-Saadiyah itu sendiri. Silakan, Bung. Baik. Bismillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala nabiyyina Muhammadin bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saya ucapkan syukran jazakallah As-Saadiyah Channel mengundang saya sebagai narasumber singkat pada kesempatan ini perihal dakwah As-Saadiyah. Sebelumnya saya lebih dulu menginformasikan bahwa saya selaku akademisi memang penelitian bukan saja dari S1, sejak diploma 3 BA dulu sudah menulis tentang dakwah. Masya Allah. Itu saya risalah namanya dulu untuk menyelesaikan sarjana muda itu, diploma 3. Risalah saya berjudul Peranan Seni dalam Dakwah. Masya Allah. Ada peran seni ya dalam berdakwah. Peranan seni dalam berdakwah. Karena saya waktu itu usia-usia yang terinspirasi dengan seni dakwanya musisi-musisi, baik dari musisi padang pasir, terlebih pada musisi perfilman yang mengusung tema dakwah. Misalnya Rhoma Irama itu nada dan dakwahnya itu seni, masuk seni di dalam. Kemudian skripsi S1 di UIN Alauddin Makassar itu ujung pandang dulu. Itu judul skripsinya, judul penelitiannya peranan wartawan dalam dakwah. Itu wartawan itu satu kali menulis, kalau offline-nya surat kabar itu sampai 300.000 satu kali menulis. Satu kali kita termuat dalam berita itu 300 offline 300 kali. Jadi misalnya kalau 300 itu surat kabar, satu surat kabar dibaca 3, 4, 5 orang itu kali 300 itu berapa banyak itu? Berapa kali kita khutbah di Masjid Agung supaya baru bisa setingkat baru setara. Coba itu wartawan itu dalam peran dakwah menyebarkan agama itu luar biasa. Kemudian pada saat S2 juga kompetisinya adalah dakwah.
judul penelitiannya waktu itu Pak Naharuddin Tinulu, Bupati Wajo, itu mengambil judul Peranan Bupati dalam Kebijakan Bernuansa Dakwah. Ini berkaitan berarti tentang pemerintahan. Iya. Iya. Artinya bagaimana seorang penguasa dengan kebijakannya bisa menyebarkan agama Islam. Kalau keputusannya, kebijakannya tentang dakwah, luar biasa. Mulai dari ibu kota sampai ke desa-desa, pelosok-pelosok itu. Coba dakwahan. Jadi tidak ada profesi yang tidak ada dakwanya, tiada hari yang tidak ada dakwah. Lebih-lebih ini puncaknya, ini intinya, ini ketika S3 ya tetap juga kompetensi dakwah dan komunikasi sosial. Mengambil judul penelitian disertasi itu metode dakwah Pondok Pesantren As'adiyah dalam mengembangkan pembangunan di Kabupaten Wajo. Masya Allah. Nah itu sudah sasaran utama tadi itu. Bagaimana ciri dakwah As'adiyah, bagaimana visi misinya. Betul. Ya, As'adiyah itu visinya pendidikan dan dakwah. Pendidikan dan dakwah. Nah, pendidikan dan dakwah. 4-5 tahun yang lalu sebenarnya itu sudah direncanakan itu pendidikan dakwah dan ekonomi Islam. Iya, pemberdayaan masyarakat. Tapi sampai sekarang ini kelihatannya belum tuntas. Nah, jadi kalau dikatakan bahwa As'adiyah itu memang lembaga pendidikan pesantren, iya tradisional, sekarang ini kelihatannya menuju pada pewajahan pondok pesantren tradisional dan modern. Penggabungan. Iya, betul. Apa istilahnya ini? Ya, berkolaborasi. Modern dengan tradisional. Nah, kalau misalnya ciri dan seperti apa dakwanya As'adiyah itu, dalam disertasi saya itu saya menulis 3 variabel utama. Yang pertama, ciri dakwanya Pondok Pesantren As'adiyah melalui pendidikan formal. Pendidikan klasikal. Ya. Mulai dari TK sampai perguruan tinggi. Luar biasa. Jadi As'adiyah itu sejak dari TK anak-anak sudah bisa beras'adiyah. Itu lagu-lagunya saja itu. Menyebut ayah, ibunya, kemudian kakak, adik. Itu sudah dakwah semua. Sudah dakwah semua. Nah, kalau misalnya dari segi pendidikan formal, klasikal, dari TK sampai perguruan tinggi, nah ini jenis dakwah yang tidak sembarang dimiliki oleh semua pesantren yang ada di negeri. Ada yang hanya TK, ya pesantren juga. Ada hanya ibtidaiyah, pesantren juga. Ada SD, pesantren juga. Apalagi itu ada namanya itu SD terpadu, apa itu? Ya, sekolah Islam terpadu. Sekolah Islam. Dia semua miripnya pesantren tapi nggak jelas. Kalau As'adiyah ya gimana? Tuntas. Hanya yang tidak tuntas perguruan tinggi masih 1 sampai sekarang. Ya, beberapa waktu yang lalu itu diprogres oleh perguruan tinggi dengan membelajarkan guru-guru dari As'adiyah cabang itu, potensi untuk membuka perguruan tinggi, dan sekarang ini sudah beberapa daerah yang sudah siap. Insyaallah. Nah, Bulukumba siap, Kolaka Utara siap. Luwu Utara siap. Kalimantan Utara siap, kelas. Jadi nanti nih banyak perguruan tinggi cabang As'adiyah begitu penjatuhnya. Tapi sekarang kelihatannya masih belum fokus ke situ, masih belum tersentuh itu. Kita tunggu program itu akan muncul. Amin, insyaallah. Jadi itu yang pertama, melalui lembaga pendidikan formal. Yang kedua, kegiatan-kegiatan dakwah yang terprogram dan terstruktur. Misalnya, sejak tahun 1976, Pondok Pesantren As'adiyah itu menyebar mubalik Ramadan. Pak dakwah. Dai Ramadan.
tinggal di rumah warga. masyarakat ya Masya 1 bulan. Iya. Itu terprogram, terstruktur. Nah, ada khatib Jumat setiap Jumat. Saya ingat juga pada saat itu mulai bersamaan itu di Wajo ini pada saat itu 1976 itu 1976 ya. Masjid di Wajo itu, masjid musala di Wajo itu 450. Sampai tahun berikutnya, kalau sekarang ini sudah lebih 700 masjid dan musala. Cuma saja kelihatannya bukan cuma Asadia yang membuat program seperti itu. Iya, sudah banyak. Iya, mereka malaci. Jadi waktu awal-awal itu pun masjid-masjid ini terisi sama mubalik iya, Asadia. terisi sama. Mereka yang menjadi khotib di masjid. Itu direkomendasi oleh bupati. Masya Allah. Dan banyak mubalik itu malam pertama berdiri itu SK bupati itu yang dibaca itu. Saya ini mubalik pemerintah daerah. Jadi memang pemerintah langsung memberikan support terhadap dakwah Asadia. Tetapi tidak lepas dari kelincahan, kelihayan pondok pesantren Asadia menciptakan komunikasi. Melakukan lobby. Dan itu bukan sekadar itu, banyak embel-embel. Ada namanya pakai Ramadan, ada namanya macam-macam. Saya dapat juga itu biasa khalifah anangka. Pokoknya pakai lengkap pun. Engkau tuh handuk nasab di biasa. Macam-macam. Iya. Tergantung komunikasi yang diciptakan, yang dibangun itu. Nah, bukan hanya Wajo, ke luar negeri. Masya Allah. Sampai ke Malaysia. Diutus dari pondok pesantren Asadia. Diminta oleh masyarakat di sana. Masya Allah. Ya. Mana lagi ya misalnya yang kabupaten-kabupaten kota yang lain di luar Wajo, ya misalnya Bone, Sopeng, Sidrap dan seterusnya di luar provinsi Sulawesi Selatan. Ada di NTT, ada di NTB, ada di Papua, ada di Sorong, ada di Timika dan seterusnya. Saya sendiri ini beberapa tahun itu berturut-turut Kolaka Utara, kemudian ke Tarakan, kemudian yang di Kalimantan Timur, apa itu yang anunya Sangatta itu, yang sananya Sangatta, Santang, lupa sekali itu. Kemudian tahun berikutnya itu di Tanah Kuning, Kalimantan Utara, pernah di Toli-Toli, yang gitu-gitu. Ya kalau tadi menyebut praktisi ya segitu-gitu ya tidak seperti yang kondang-kondang. Tapi luar biasa Guru, sudah lintas pula ini menyampaikan dakwah saja. Yang lebih hebat sekarang ini adalah dai-dai muda kita. Yang teloran itu Institut Agama Islam Asadia, luar biasa bertelaran itu. Dan itu sulit bersaing dengan hanya saja untuk lahir sekelas sekondang dengan Somad, Adi Hidayat, Dasak Latif, ya kayaknya. Tapi justru yang namanya si ciri khas dan selera dakwah itu ya lebih berkurang kan? Iya. Kemudian ciri dakwah Asadia itu secara praktisi kelihatannya sih ya kita hanya mengamati karena setiap pimpinan ya pimpinan pondok dari dulu itu, karena yang saya dapat hanya mulai dari Andeguruta Inus Maratang. Masya Allah. Baru Andeguruta Malik, Andeguruta Rafi. Di samping itu ada Andeguruta Hamsa Manguluan, Andeguruta Hamsa Badawi, Andeguruta yang di Calacuk dulu itu. Abdullah Katu. Masing-masing itu punya ciri subjektivitas, ciri individual. Jadi dari segi hasanah dakwah, metode dakwah yang seperti itu cenderung kembali kepada
figurnya, tokonya. Misalnya ya, karena yang saya dapat itu, dan saya biasa ikut Andi Guru Teunis Sumatera. Ya. Andi Guru Teunis Sumatera itu dakwahnya itu tidak berfrekuensi berlimit waktu panjang, enggak. Ya, ya. Paling lama Andi Guru Teunis Sumatera itu ceramahnya itu kalau Maulidan, Isra Mi'raj itu paling lama 40 menit. 40 menit. Tapi isinya itu kalau kita sudah menyimak itu dakwahnya Andi Guru, kita bisa ceramah ulang dengan materi itu tadi. Artinya seolah-olah tidak ada terbuang. Mudah semua dipaham. Daging, istilahnya daging semua isinya. Betul. Saya itu kesannya itu. Hanya memang karena Andi Guru Teunis Sumatera itu bertipe materi dakwah tasawuf. Materi dakwah tasawuf itu sulit ditemukan candaan, sulit ditemukan gurauan, sulit ditemukan apa itu yang variasi-variasi yang lucunya. Enggak. Lebih banyak Andre Guru ke menyentuh hati lebih serius untuk bisa sampai ke masyarakat. Ya, semuanya sebenarnya menyentuh hati. Ya. Tetapi ini tadi titik klimaksnya ini yang digunakan Sumatera itu oleh karena tidak ada candaan, tidak ada ini, sehingga materinya itu kita bisa ceramah ulang. Padat di sini. Mak baraka. Yang Masya telinga. Iya, memang ada teori. Semakin banyak yang kamu katakan, yang kamu bicarakan, semakin banyak dilupa orang. Betul. Iya. Semakin banyak, semakin lama kamu bicara, semakin banyak terbuang percuma. Masya Allah. Luar biasa nasi sama karena mau ponco tapi kumalisa ya. Tanya itu, tanya slogan. Dan sudah seperti itu Andi Guru. Masya Allah. Kalau ceramah tarawih, ceramah subuh, itu 15 menit. 15 menit. Masya Allah. Iya. Kecuali kalau ada yang minta, nah kalau bela-bela boleh Andi Guru supaya masa itu kesiran dia mana bicara Andi Guru si komen biasa nak pagenat tuh tu si karo misalnya 20 menit pagenat tuh tak pak dia minta gagawan berani lo minta nesta makada Andi Guru tadi nak puji minta itu satu ya, materinya rata-rata tasawuf, tapi biar bukan tasawuf, semuanya di setting dengan dengan metode materi tasawuf. Ya, materi tasawuf itu hati yang berbicara. Dari hati ke hati. Ya. itu yang ciri khas yang pertama saya dapat ciri khasnya itu. Iya. Kemudian Andi Guru Malik, karena urutannya seperti itu, Andi Guru Malik, karena ada pimpinan pondok tempo hari itu pergantian antar waktu, hanya melanjutkan saja periode misalnya di Guru Profesor Rahma Musa, nah itu tidak diukur sebagai adegan dakwah. Kalau Andi Guru Daud yang pernah bersanding dengan Andi Guru Teunis Sumatera memimpin Asadiyah, ya saya tidak sampai menemukan beliau. Andi Guru Malik itu, ini tipe yang berbeda, jauh dengan Andi Guru Teunis Sumatera. Iya. Andi Guru Malik itu dia ahli sejarah, materinya berkualifikasi sejarah. Andi Guru Teunis Sumatera tasawuf. Nah dari teori ilmu dakwah itu materinya itu menentukan gaya, menentukan cara penyampaian, metode penyampaian yang berbeda. Sehingga Andi Guru Malik itu ya sangat menyuguhkan dakwah yang segar. Orang tertawa segar, orang tertawa yang memberi kesan tidak ada kejenuhan. Sehingga beliau bicara 2 jam, ya orang tidak merasa lama, tidak merasa jenuh. Masya Allah. Ya,
Kadang-kadang menurut teori ilmu komunikasi itu kesuksesan komunikasi dakwah itu ditentukan oleh tempat, ruangan yang sejuk, yang apa. Andi Gurtamali tidak. Tempat apapun saja dia tempati berbicara Pasti menyenangkan. Iya. Menyaman yang Pasti telinga. segar, pasti segar. Masya Saya mau Allah. maaf ya, saya tidak mau membandingkan antara Andi Gurtamali. Punya khas masing-masing. Itu metode yang ada. Iya, khas Itu- masing-masing. Itu sesuai dengan khasnya masing-masing, sesuai dengan. Jadi secara keseluruhan misalnya bagaimana ciri, kalau ini dari segi action ya, Iya, iya. bagaimana ciri dakwah dia. Kalau ada yang mengatakan bahwa tidak ada yang bercanda, tidak ada, itu Andi Gurtamali semua Iya. datang itu. Iya, iya. Kalau penuh kegembiraan, penuh ceria, Kalau lucu-lucunya. ada apa istilahnya itu ya, penyegaran, Penyegaran, iya. itu Andi Gurtamali. Oh, Masya Tapi Allah. di balik itu saya pernah dapatkan di Lapangan Merdeka Singkat. Iya. Itu separuh materinya lucu, ya. Kalau bahasanya Andi Gurtamali Sanusi itu kocak. Iya, kocak. Artinya kocak itu ya Menyegarkan. iya, gembira-gembira kan? Gembira, iya. Gembira. Separuh menggembirakan, separuh menyedihkan. Iya. Sehingga orang yang satu lapangan tadi itu setelah bubar, semuanya pada terheran-heran. Wah, ternyata ada Pandrita yang betul-betul menguasai umat, menguasai jamaah, menguasai lu ina pacawa, lu ina pateri. Itu tadi itu. Ini kan Andi Gurtamali. Masya Andi Allah. Gurtamali. Waktu itu belum pimpinan di sini. Iya, iya, iya. Belum pimpinan. Menjadi mubalik As'adiyah sekarang. Andi Gurta kan di Belawa itu dan sangat berciri ya, ulama Belawa. Kemudian Andi Gurta Rafi, Profesor Dr. K. Haji Abdul Rafi Yunus Maratang, putra pertama Andi Gurta Yunus. Yunus. Cirinya itu, khasnya itu beliau suka apa istilahnya itu, harus pegang catatan. Oh, iya, 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 iya. Bukan konsep. Iya, Tapi catatan. karena itu hanya variabel. Apa istilahnya dalam ilmu pendidikan? Kisi-kisi. Kisi-kisi, pointernya. Ya, poin-poinnya. Ya, kalau dipakai begini nih ya pointer Iya, kan. iya, Ya, betul. ya kisi-kisi. Kalau ceramah subuh, semuanya hadis Andi Gurta Yunus Maratang. Semuanya hadis ponco, hadis Andi ponco. Gurta Rafi. Andi Gurta Yunus Maratang Andi Gurta sama dengan Andi Gurta Rafi. Oh, Masya Allah. Sama dengan Andi Gurta Rafi. Andi Gurta Rafi itu dia tidak bisa. Pernah saya, karena Andi Gurta Rafi itu saya kadang-kadang sering berseloroh dengan beliau, sering berkelakar dengan beliau. Meskipun saya selalu diberi sentakan-sentakan, istilah kasar itu dimarahi, tapi kemarahannya Andi Gurta kepada saya membahagiakan saya. Karena beliau itu banyak kurekam karakter kepribadiannya. Apalagi waktu beliau sebagai promotor saya. Masya Allah. Promotor. Iya. Ada yang salah, ada yang dia coret, bukan saya dibebani. Beliau langsung perbaiki. Masya Allah. Nah, gaya dakwanya Andi Gurta Rafi itu begitu juga. Tidak mau ada, katanya itu pertanggungjawaban. Iya, iya. Saya sebagai guru besar itu bisa saja itu dijadikan Rujukan. kambing hitam. Kambing hitam. Kambing hitam. Maka deh. Nah, kalau ada konsep kok. Ya, untuk menjaga referensinya kuat begitu, Bung, ya. Waktu itu saya menimpali beliau. Tabe puang. Masang kena rekaman. Iya. Dari kaset dulu. CD. Andi Gurta ahli IT. Iya. Andi Gurta ini semua datang ahli IT. Ketik 10 Iya. jari tanpa lihat. Tanpa lihat. Dan memang itu tusnya itu apa namanya nih, mesin ketik biasa ini yang ada huruf-hurufnya itu tus ya. Iya. Tusnya itu. Nah memang tidak ada hurufnya. Memang tidak ada hurufnya. Nih, semana nih on rumah. Iya, 10 jari. Coba bayangkan. Jadi 11 jari lu ngapa-ngapa. Awa manu mapito. Papare manu elo pa saya. Nasapa yo lo napa itu. Masya Allah. Jadi itu Andi Gurta Rafi begitu. Ya, Masya Allah. Tetapi enak juga.
enaknya ya seperti itu tadi. Agak pernah ceramah, dia ceramah ulang. Apa dia nak puji, tidak ada candaan. Ya candaan. Ya lalang di geruta ini semerata. Mana panci fatwa? Ya. Mak dakwah kombo aja pakai cawa. Masya Allah. Hadis. Ya. Mati hati. Nah tahu nariko macawe. Maksudnya ketawa di sini adalah ketawa yang ya hilang kesadaran normal. Betul. Nabang penipuan, nama pedin buana taruh cawa ini yang dilarang. Dilarang. Sama dengan di Gruta Prof Nasr sekarang. Sangat difatwakan itu. Jangan menertawakan orang. Tapi ternyata saya paham dari situ bahwa yang dimaksud tertawa di sini adalah yang terbahak-bahak, yang berlebihan. Karena beliau biasa juga menertawakan orang, tetapi terbahak pada apa ya? Membuat orang tertawa. Itu sebagai ada unsur kebaan. Iya, sebagai periasi saja. Iya, variasi. Sebagai periasi saja. Sesudah itu, ini ada Gruta Sagena. Gruta Sagena yang memegang kepemimpinan itu pasca Andi Gruta Rafi. Berapa tahun ya? 4 tahun lebih. Iya. Lebih karena transisi juga. Iya, transisi. Tapi transisinya panjang. Iya. Panjang. Tapi beliau itu PAW dari ketua umum, dari wakil ketua umum menjadi ketua umum. Nah, beliau itu ini ada rentang usia beliau di saat masih dekan dulu Fakultas Usuluddin. Ceramahnya itu ya segar juga. Segar, tapi segarnya segar ilmiah. Kalau Andi Gruta Malik tadi itu segar candaan itu sejarah dari butir-butir sejarah itu yang dibahasakan secara sendiri. Itu kalau Andi Gruta Sagena itu karena memang terkenal juga dengan akademisinya bagus, logikanya bagus, karena memang beliau ilmu mantik. Kompetisi mantik di samping bahasa Arab. Karena beliau itu adalah adab. Itu kalau tapi setelah usia renta malah justru jarang muncul. Mengajar saja tidak. Mengajar saja tidak. Bayangkan selama beliau menjadi ketua umum menggantikan di Gruta Rafi itu selalu diberikan jam mengajar di perguruan tinggi, nyaris tidak pernah dilaksanakan oleh karena beliau beralasan katanya kemampuan mobilisasinya pergi. Bukan. Kemampuan orator saya sudah menurun. Ya, surut. Surut. Kayaknya ya, cuma saya yang mengamati. Kayaknya faktor ala ucap. Karena beliau tidak suka pakai ini yang tiruan. Tidak suka. Kelihatannya beliau ya dulu dia figur modern, tapi semakin kental dengan soliditas keulamaan. Masya Allah. Ya, soliditas keulamaan. Pernah mau menyebut bahwa segala yang palsu itu dimodifikasi untuk mau mengganti ciptaan Allah. Kamu tidak pasti. Pasti kamu tidak bisa. Pasti kamu tidak bisa. Ini mungkin Bung tadi sudah sangat luar biasa ciri khas Andre Gruta. Setiap prodenya masing-masing memiliki khasnya masing-masing. Nah, sekarang ini Bung dalam berdakwah kita ini sering kita temukan ada orang yang berbeda cara pahamnya dengan dakwahnya As'adiyah. Nah, bagaimana As'adiyah merespon perbedaan itu tadi?
mungkin baik terkait dengan pandangan keagamannya yang berbeda. Model biasa makanya itu makanya leto tak nafau mubalikin asadia leto alena bagaimana mubalik asadia menyikapi dinamika perbedaan di masyarakat seperti itu. Kontroversi hilafiyah kan. Iya. Nah, itu juga masing-masing anti-gurute itu punya ciri. Iya. Nah, saya kembalikan lagi. Misalnya anti-gurute ini semua datang tentang perbedaan itu. Iya. Tentang perbedaan. Contoh dalam fikih misalnya, itu sudah jelas hilafiyah. Ada yang bertanya, karena dulu itu Radio Suara Saja itu menerima pertanyaan dari berbagai publik, dari publik itu. Iya, betul. Nah, dari situ kita belajar, ya, sehingga ada orang dari Sopeng itu siapa? Andi Jamaro itu mengatakan, menyampaikan kepada Menteri Agama bahwa saya juga alumni dia. Lalu ditanya sampai tingkatan apa? Iya. Katanya tidak ada tingkatannya. Ya, apakah ada? Tidak, ya, dan sebetulnya tidak ada tingkatannya. Lalu pakai apa? Melalui radio. Alumni radio. Saya alumni radio. Jadi itu. Anti-gurute kalau menerima pertanyaan, caranya menjawab, oh iya memang ada yang begitu. Ada yang begitu. Tetapi yero nasi pakai widik kohe mapak dia nafasana tahu? Iya, betul. Tapi natagaskan apa yang kita pakai di sini. Jadi asadia ini punya pandangan sendiri, tapi juga menghormati pandangan orang lain. Dia nafasana tahu? Masya Allah. Apalagi mau maki-maki orang, mau menjelek-jelekkan orang, mau menyudutkan orang. Oh tidak, memang. Anti-gurute ini sudah datang itu gitu tuh. Masya Allah. Anti-gurute Malik juga begitu, ndak. Anti-gurute Rafi juga begitu. Apa Mega Dito tahu mau balik, napa uji pas salah tahu ibu mungkin agar bid'ah. Tidak, kenapa mau menyalahkan orang? Dia mau menunjukkan dirinya, dan itulah dosa itu. Masya Allah. Dosa itu lebih kencang daripada ghibah. Nah, sama misalnya kalau menyebarkan hoax itu mana sini maka ada satu hal yang bisa membuat apa malah disebarkan. Iya, Bung. Tidak boleh. Iya. Mungkin ini, Bung, selanjutnya ini ada pertanyaan yang sangat urgent ini, Bung. Kira-kira dari seluruh perbedaan atau khas daripada dakwah anti-gurute itu, kira-kira apa yang menjadi persamaan mendasar prinsip mereka? Apa yang menjadi ruh yang dimiliki dakwah Asadiyah sehingga bisa dikatakan diterima baik di masyarakat? Sesuai dengan tuntunan Al-Quran. Iya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Hikmah itu. Hikmah barakah. Barakah tetenya kemana pun Allah Ta'ala. Ini semua agama perlu. Dia senang ke agama perlu. Ini semua pun Allah Ta'ala. Aga mau furongan ron, Pak Eko maka dia aga perlu. Bisa, masih bisa. Kada aga makate, apalagi maka ada aga makate. Masya Allah. Nah semua pun Allah Ta'ala, sebab pun Allah Ta'ala dia agak lawang. Maki tengah lawang, maring keling tengah lawang. Aja nih kumurus ya deh. Laksanakan di bawang. Dakwah. Agamanya Allah. Laksanakan aja. Dengan cara hikmah tadi itu. Dengan ambil hikmah. Wal mau'idatil hasanah wajadil. Tiga itu. Iya. Nah, dan itu yang dipakai di gurita misalnya kalau bertentangan, berdialog apa-apa. Nah, di gurita sadar dulu ada sejarahnya itu. Iya. Berdebat dengan berpolemik dengan Buya Hamka. Iya. Berpolemik dengan Khalifah Halwatiyah. Betul. Iya. Sangat santer itu, dan itu di buku hijau saya itu ada tertulis di situ. Ya. Tulisan Andre Gurut. Iya, sejarah lahir dan pertumbuhan Pondok Pesantren Asadiyah ada di situ. Nah, makanya kalau anak-anak Mondri misalnya ya baca kok sejarah. Kira-kira waktu Andre Gurut tak berbeda pandangan dengan Buya Hamka, bagaimana sikap yang diperlihatkan oleh Andre Gurut tak pada saat itu, Bung?
tidak ada apa namanya, tidak nampak kontroversi. Iya, iya, iya. Tidak nampak kontroversi. Iya. Sama halnya karena saya tidak terlalu mendalami itu, justru contohnya Buya Hamka dengan pimpinan Nahdlatul Ulama di masa itu, Profesor Idham Khalid. Satu ketika ketemu di dalam sholat subuh, masjidnya Idham Khalid. Iya. Tidak ada yang mau jadi imam. Iya, iya. Saling menghormati, Iya, iya. saling menghargai. Iya, iya. Buya Hamka sudah setengah culunnya cajena sedanogi. Akhirnya Profesor Idham Khalid yang imam, dia tidak kunut. Masya Allah. Nah, kalau NU itu, kalau Aswaja, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu yang lupa kunut, dia harus sujud sahwi. Sujud sahwi. Nah, ini tidak kunut, tidak sujud sahwi juga, berteriak di belakang setelah salam. Kenapa? Prof, tidak kunut, tidak sujud sahwi. Iya. Selesai wiri, maka dia ngambil penjelasan. Saya tidak kunut, juga tidak sujud sahwi, karena saya bukan lupa. Tidak kunut. Itu sujud sahwi kalau lupa. Saya tidak lupa. Iya, iya. Tetapi hanya saya menghargai sahabatku. Masya Allah. Saya menghargai sahabatku. Saya persilahkan jadi imam. Dia merasa bahwa kalau saya mau jadi kunut, saya mau kunut, Jamaahnya ya serba salah lah. Serba salah lah. Jadi terpaksa saya yang imam. Nah, saya harus menghargai beliau. Masya Karena penghargaan beliau terhadap saya sehingga tidak mau jadi imam. Oh, besok malam berikutnya datang Buya Hamka jadi imam. Iya. Panjang kunutnya. Intinya saling menghargai. Ah, itu saling menghargai. Iya. Ini pun lagi yang satu yang mungkin agak aneh ini terkait dengan dakwah As'adiyah ini, kan kita selalu diajarkan keikhlasan pun dalam berdakwah, menyampaikan sesuatu itu harus betul-betul dari hati. Coba dulu saya tanya balik. Iya. Apa yang dimaknai keikhlasan di situ? Iya, iya. Ya. Perlu aku tanya begini. Iya. Mak ta'riful ikhlas. Iya, iya. Ya, apa definisinya ikhlas? Iya. Kalau menurut Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin itu, yang cuma saya tidak tahu persis itu jilid 1 atau jilid 2. Iya. Bahwa keikhlasan yang tanpa pamrih lillahi ta'ala, tanpa embel-embel. Contoh, andai kita ada sediwatu indrengi lovina. Iya. Indrengi lovina. Ifalesi lofi angka bale. Angka bale. Kedan diguduta sada. Ala ni balemo. Ala ni balemo naseng, wala ni lofiku. Iya. Tapi itu ada kaitan apa namanya situ, riba. Oh. Nah, apa? tapi yang menonjol di situ adalah keikhlasan. Iya, iya. Keikhlasan. Nah, yang tanpa pamrih itu kata Imam Al-Ghazali hanya sampai di masanya itu ikhlas seperti itu. Sesudah itu tidak ada menurut. Berubah makna ikhlasnya. pernah ada saya begini. Iya. Kak dulu itu waktu saya masih segar-segar itu yang instansi termasuk lembaga perbankan itu, BRI, BNI, Toyota apa semua. Saya biasa menjadi bagian tak terpisahkan. Satu ketika BNI itu, karena yang pembicaraan tadi itu adalah soal keikhlasan. Iya. Nah, berani ceramah makro pengajian majelis taklim. Iya. Biarin yang pelok. Iya. Dia nak Pak itu ya maklala yang sedih ni gimana? Lo ide ni lah. Nah, ketua ni je. Iya, iya. Ya le. Wah, terutama ya komani masalah salah modelnya posisi na kantong dia mundur di sari. Ya biasa ni tapi tender sujadan tu. Nah, itu. Jadi waktu itu saya tidak ambil. Iya. Saya tidak mau ambil itu amplop. Ternyata tidak pernah lagi saya dipanggil itu BNI. Oh. Wah ya,
apa ini? Gimana? Saya bertanya, gimana? Iya, iya. Nah, padahal irona furero ya ceramahnya kayak halasan. Iya, betul, betul, betul. Irampe tuh nih maka ada tetenya kemana? Ada apa? Iya, iya, iya. Aja nih aku mau pikir aja nih. Iya, iya, iya. Tapi itu sih kebahasannya ya, no. Sana si drop. Iya. Ini orang balik kerong. Ustadz Yusuf. Yes. Iya. Jadi ya nasib tuh aku mau bika insya Allah lo kakak tuh tapi aja minta naik kak maka ada siaga warik Iya, iya, iya. ya kok minta naik maka siaga warik deu lah den tuh lo kak Iya, iya. karena saya deu pakai manajer aga deu pakai protokoler deu pakai Iya. alikum tuh tiba liku kak iya malu lo mau puna coba ko ada no iya lima fat setir otomo. Nah, jadi persoalan itu sebenarnya keikhlasan itu ada 3 tingkat. Iya, iya. Ada 3 tingkat. Seperti itulah juga dosen di mana-mana, guru di mana-mana. Tingkat keikhlasan itu kalau dari sejarah kehadirannya Pondok Pesantren As-Saadiah. Nah, ini Pondok Pesantren adalah lembaga penganut keikhlasan tingkat tinggi. Iya. Nah, tetapi ya sejak tahun berapa itu saya di Sengkang ini, karena saya ada di Sengkang 1974, ya memang sudah digaji orang. Iya, iya. Iya. Nah, sehingga maka keikhlasan menomor. Iya. Jadi menerima gaji juga itu bagian daripada keikhlasan. Nah, tapi emir wah kadang aja nih rong pancaji tujuan utamanya. Tapi masih susah tuh. Masya Allah. Dan karena biasa itu penitia dakwah itu apa namanya kaku juga. Sampai biasa ada cerita begitu. Ya. Talay nasa yolo ya. Nabirani rompero. Talay nasa yolo ya. Siruntupi matu kifasa sentral utama yang Pak Balu ya roh. Ada yang biasa begitu. Artinya penitia dakwah ini kaku. Gara-gara itu menyiapkan sedikit. Tapi lucu-lucu yang begitu. Kalau saya nggak tertarik saya mau itu. Saya suka sekali itu. Tetapi engkau pesanan di Guruta itu tadi itu. Iya betul. Iya. Agur riwi. Bagaimana lillahi ta'ala. Iya. Pesanan di Guruta Gunawas. Aja nih kundri. Pula ta'ala reki engkau. Masya Allah. Nah jangan napa nih dakwah itu kan wajib. Ya. Wajib melaksanakan itu dakwah sama melaksanakan sholat. Kewajiban. Iya. Dan itu ketulusan dan keikhlasan itu lahir tanpa ada pertimbangan lain. Ya, sekaligus juga mungkin menjadi nasihat untuk mubalik muda-muda ini yang tersebar sekarang ini berbagai, ada yang sudah tampil di TV mubalik As-Saadiah, ada juga yang sudah sampai ke luar negeri membawakan ceramah-ceramah. Kira-kira berdasarkan pengalaman Andre Guruta dan perjalanan Tanya Guruta podcast hari ini, kira-kira apa yang bisa menjadi pesan buat anak muda kita mubalik? Satu, yep. Karena saya memang kompetensi komunikasi, dakwah itu kesenangan saya, mengajar itu kesenangan saya, menghadapi mahasiswa itu kesenangan saya. Kalau beberapa berselang waktu itu saya tidak ketemu mahasiswa, tidak ketemu ruang pembelajaran dakwah, itu rasanya sakit saya. Ya, jadikanlah dakwah itu adalah profesi tanpa embel-embel. Itu satu. Yang kedua, usahakan riya itu tidak muncul. Jangan ada riya. Ikhlas. Iya, mah pedato, mah ceramah, mah dakwah, jangan riya. Jangan ada sebesar sara pun dalam diri ini merasa hebat. Jangan. Karena kapan kamu merasa hebat, itu jadi tercipta sekaligus paket itu ada yang tidak hebat. Dan kalau seperti itu ya sudah. Kemudian yang ketiga,
tanam dalam diri ini bahwa pengalaman kata ilahian tamaksudi, ya, ilahian tamaksudi. Karena bagaimanapun juga, sekali lagi dakwah ini adalah perintah Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa takun minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Perintah wajib. Wajib. Menurut. Nah, ini selalu menjadi apa namanya ya, slogan referensi saya yang tidak pernah lepas. Menurut Syekh Muhammad Abdul yang dilanjutkan Syekh Rasyid Ridha dalam tafsir Al-Manar itu, minkum itu, yang dimaksud minkum itu adalah umat Islam. Wal takun minkum, nah itu perintah tuh. Nah, oleh karena itu ini mohon maaf ya, kalau ada diklaim orang bidah, misalnya maulidan, bidah, jangan terlalu sakit hati dan kecewa. Pahami bahwa maulidan itu isinya dakwah. Kapan bersentuhan dengan dakwah, ambil standar dasarnya, ambil landasan dasarnya, ambil ayat dasarnya. Wal takun minkum. Itu perintah. Nah, itu perintah. Nah, bukan maulidannya, tapi dakwahnya. Media apapun. Dakwah. Ya. Nah, misalnya mau baca doa apa? Ya, mau pakai makanan, pakai minuman, pakai apa? Tapi apa di situ ada unsur pendidikan dan dakwah. Nah, laksanakan itu. Insya Allah kamu lepas dari hukuman bidah. Insya Allah. Iya. Alhamdulillah. Iya. Makasih banyak Andre. Syukran jazakallah. Iya. Ini luar biasa untuk para mubalik, kita sudah mendapatkan wejangan, mendapatkan nasihat tadi dari Andre Guruta terkait nilai-nilai yang harus kita bangun dalam berdakwah. Karena alhamdulillah Andre Guruta merupakan akademisi sekaligus juga praktisi dakwah. Beliau melanglang buana menyampaikan dakwah Islam di tengah-tengah masyarakat, langsung bersentuhan dengan masyarakat. Semoga ini menjadi pijakan kita dalam berdakwah di Pondok Pesantren As-Adiyah. Terima kasih banyak Andre Guruta sudah bisa sharing di program Tanya Guruta As-Adiyah. Dan insya Allah kita akan lanjut nanti di berbagai program lainnya. Terima kasih banyak, Bung. Billahi taufiq was-sadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian dari kami juga. Wabillahi taufiq was-sadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.